A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, sabda Nabi SAW, apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada hamparannya, maka enggan ia, maka tidur ia, padahal marah ia atas istrinya, niscaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Ya, jelas dalam satu hadis riwayat daripada Al-Bukhari. Bukhari dan Muslim ini hadis yang sahih. Ya, bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Karena sumber hukum Islam ini ada 4. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala. Ini sumber dasar. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan aktivitas di dunia ini selalu merujuk kepada Al-Quran. Yang kedua hadis. Ya, yang kedua hadis. Ini adalah sumber hukum kedua dalam perspektif hukum Islam. Hadis apa? Hadis yang digunakan dalam hukum yang mendasar sekali adalah hadis sahih. Karena hadis ini bertingkat. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis maudhuf malah, ya. Jadi semua tingkatan hadis ini sebenarnya semua yang namanya hadis itu berasal dari Rasulullah. Perkataan, perbuatan ataupun ikrarnya Nabi itu namanya hadis. Ya, itu namanya hadis. Lantas kenapa ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhuf malah. Kenapa sampai ada hadis demikian? Karena dalam periwayatannya, ya. Dulu pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan wahyu ini diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk menulis. Di mana disuruh tulis? Di mana saja. Ada yang tulis di pelepah kurma, ada yang tulis di batu, ada yang tulis di macam-macam. Begitu sampai wahyu, per ayat, langsung Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menulis di mana saja. Siapa yang mendengarnya langsung ditulis. Dan Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Kenapa Rasulullah melarang untuk menulis hadis? Karena untuk membedakan antara ayat dan hadis. Ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, sama bahasa. Seandainya sama-sama ditulis, bisa jadi nanti hadis disangka ayat disangka hadis, sehingga kaum jampu laut. Ya, nah dikhawatirkan akan terjadi hal seperti ini oleh Rasulullah, maka Rasul melarang para sahabat untuk menulis hadis. Hadis hanya boleh dihafal oleh dalam kepala para sahabat, tidak ditulis. Ya. Nah, lantas setelah Rasulullah wafat, walaupun ada sebagian sahabat nanti kalau tidak salah saya sekitar 10 orang yang dipilih untuk menulis hadis, ya. Tapi hadis yang ditulis oleh 10 orang tersebut tidak semuanya. Ya. Setelah Rasulullah wafat, Al-Quran otomatis pasti ada tulisan. Dan Allah berjanji menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat. Ya. Saat itu pada pemerintahan Utsman bin Affan sudah mulailah dibukukan Al-Quran. Sedangkan hadis tidak ada pembukuan pada saat itu. Ya, lalu timbul inisiatif dari para sahabat, ini kalau misalnya hadis tidak dibukukan juga sebagaimana Al-Quran, maka dikhawatirkan wafatnya para sahabat, maka hadis hilang. Nah, dari semenjak itulah mulailah para sahabat merawikan hadis. Barang siapa yang tahu akan satu hadis, langsung dia naik saya mendengar Rasulullah begini. Datang sahabat yang lain juga berkata, saya dengar Rasulullah begini. Siapa yang tahu tentang hadis langsung dinaik saksi, langsung diberitahukan untuk dibukukan. Pada saat itu para sahabat kan macam-macam. Seperti kita juga. Ada yang suka ngomong, ya, ada yang pendiam, ada yang soleh, ada juga sebagian yang salah. Waalaikumsalam. Nah, ya. Jadi ada hadis yang dikatakan dengan hadis sahih, ini dasarnya, ya, adalah periwayatannya adalah daripada sahabat yang adil, yang soleh,
ya, yang tidak suka ngomong, yang adil, ya, dan adalah perawinya tidak putus sanad. Rentetan hadisnya jelas. Dari sahabat ini ke sahabat ini, dari sahabat ini ke sahabat ini, sampai seterusnya sampai pada Rasulullah, jelas. Ini termasuk ke dalam hadis sahih. Makanya dalam sumber hukum Islam, hadis sahih inilah yang kita gunakan. Karena jelas perawinya dan sanadnya tidak terputus. Biasanya hadis sahih ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kedua orang ini hanya menerjemahkan, hanya membukukan hadis-hadis yang sah, hadis-hadis yang jelas. Adakala hadis-hadis yang kurang, seperti riwayat Tirmizi, ya, ini langsung bukan beliau tidak tahu, ya, beliau tahu juga hadis ini, tapi karena perawinya mungkin ada sedikit kejanggalan, misalnya, langsung dihapus dalam pembukuannya. Ya, sehingga dalam hal hadis, ya, sumber hukum Islam yang kedua itu hadis. Yang pertama sekali kita gunakan sebagai sumber hukum adalah hadis sahih. Ini hadis sahih. Ya, yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini boleh kita amalkan. Ya, boleh kita amalkan, ya, boleh kita jadi rujukan juga, ya, di bawah daripada hadis sahih. Setelah itu hadis dhaif. Hadis dhaif ini mungkin bisa jadi dari periwayatannya nanti ada yang putus sanad. Perawinya adil, tapi sanadnya bisa jadi dhaif. Ya. Sanadnya tersambung, tapi perawinya mungkin suka bohong kadang-kadang, bisa jadi dhaif. Hadis dhaif ini bisa kita gunakan untuk amalan binafsih, untuk amalan diri sendiri. Boleh, silahkan. Ya, yang terakhir adalah hadis maudhu atau kita sebutkan dengan hadis palsu. Ya, ini jelas-jelas bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena ini memang pemalsuan hadis. Ya, yang ingin kita katakan adalah sumber hukum yang kedua yaitu al hadis. Yang pertama sekali kita gunakan adalah hadis sahih. Ini dalam hadis ini periwayatannya adalah Abu Hurairah. Ini kan jelas, ya. Oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah? Sahabat Rasulullah yang paling suka lum Rasulullah. Ya, yang paling suka melihat perbuatan, perkataan serta apapun aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena beliau terlalu cinta kepada Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah, sehingga kalau kita perhatikan dalam rentetan hadis sahih itu kebanyakan riwayatnya adalah Abu Hurairah. Ini sahih. Ya, beliau adalah orang yang adil. Ya, jadi ini jelas hadis ini sebagai hukum ataupun sumber utama setelah Al-Quran. Jelas, ya? Ya. Jadi dalam hadis ini Rasul bersabda, apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada hamparannya, kepada tempat tidur, maka enggan ia, maka tidur ia. Siapa tidur? Suami. Saat suami mengajak istrinya, ya, untuk tidur bersama atau segala macam, ya, tapi ditolak dengan alasan apapun. Oh, alasan saya misalnya lagi nangis anak-anak, apapun alasannya. Karena mengurus anak bukan kewajiban istri sebenarnya, tapi tanggung jawab suami. Makanya suami itu kalau dia kaya, wajib dia menyediakan pembantu untuk istrinya. Ini wajib. Kalau dia kaya. Ya, makanya dalam hal perkawinan ini sebenarnya seorang laki-laki ditulis dalam hukum Islam yang menikahi perempuan yang kaya, misalnya ayah dan mertuanya adalah orang kaya, sehingga istrinya itu atau calon istrinya itu tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah. Maklum anak orang karena memang ada pembantu dari orang tuanya sudah terbiasa seperti itu. Kalau seorang laki-laki menikah dengan perempuan seperti ini, maka wajib laki-laki ini juga menyediakan pembantu. Baik banding kawin aja semurah. Ya, itu hukum Islam. Makanya jangan kita pikir enak-enak saja kita kawin dengan orang kaya, nanti harta warisan kita dapat. Enggak sebenarnya. Ya, susah-susah senang. Senangnya mungkin dapat harta warisan, tapi susahnya kita wajib memelihara atau menjaga dia sebagaimana dia sama ibunya.
Mengkawin mak mak hentai jauh belang, mengkawin dia ka kedih. Yang belang. Ya, ini tidak boleh. Makanya sebenarnya seorang laki-laki yang pintar, pilihlah istri yang miskin. Kalau istri yang miskin, yang sering mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, tidak dituntut untuk mendiakan pembantu karena dia sudah terbiasa. Ya, nah itu dia dalam hukum Islam. Ini tanggung jawab suami. Anak menangis, sebenarnya adalah suami yang harus menjaga, harus memelihara. Ya tengok kan, baik li anak kedai pak mak ke. Ya, saya kedai pak mak. Itu pak mak ke. Hotel Gleh, hotel Wangi baru anak dong, cium-ciumnya menduragam lagi. Ya, hotel itu kedai pak mak. Hai, tu hai. Anak hotel rakyat kok yang rakyat. Ya, tapi kita tidak seperti itu ya, tidak memperhitungkan. Ya, jadi kalau kita menolak atau enggan melayani suami karena alasan apapun, termasuk anak seperti saya bilang tadi, maka apabila laki-laki itu marah, ya, pada istrinya, maka dilaknat oleh malaikat. Ya, ini jelas. Padahal marah ia atas istrinya, niscaya melaknat akan dia oleh segala malaikat. Sampai kapan? Sampai subuh. Seandainya kita meninggal di ketika itu sebelum subuh, na'udzubillah, dalam keadaan laknat malaikat. Ya. Kenapa sampai kerasnya seperti itu? Kenapa sampai segitunya dalam hukum Islam? Karena kewajiban istri kepada suami hanya satu, yaitu khadam. Khadam apa? Layani. Maka dalam istilah layani ini ada istri yang bikin kopi untuk suaminya, khadam. Kembali kepada khadam. Ada yang istilah istri masak untuk suami, kembali kepada khadam, layani. Ya. Sebenarnya bukan kewajiban dia, tapi melayani. Sebenarnya yang memasak wajib kita melayani saja. Boh lan cupe peduk uke, layani. Itu kewajiban istri mengkhadam. Ya. Ya, jadi kalau kita enggan menolak khadam, maka dimasukkan dalam golongan adalah wanita yang nusyud. Dan apabila kita menolak untuk diajak tidur, ini lebih-lebih lagi, maka dimasukkan dalam golongan orang yang dilaknat dan dilaknat oleh segala malaikat sampai subuh. Ya, sampai terbit matahari. Nanti malam begitu juga, begitu lagi, dilaknat lagi. Ya, begitulah kewajiban tanggung jawab ya seorang istri dalam melayani suami, makanya kena laknat malaikat. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau suami? Ya, oke, istri dilaknat oleh malaikat kalau enggan diajak kalau suami bagaimana? Misalnya suami capek-capek kerja, kita yang ajak, apakah dilaknat oleh malaikat suami tersebut? Tidak. Kenapa? Karena kewajiban suami bukan khadam kepada istri, tapi memberi nafkah lahir batin. Itu kan termasuk batin misalnya. Ya. Kenapa juga enggak dilaknat? Kan itu termasuk batin. Hai si malam kahana masalah. Ya kan? Kalau istri harus wajib tiap diminta, bukan tiap malam. Ada siang-siang pun wajib. Karena ini kewajiban istri. Nah, kewajiban suami malah gepegah dalam suatu pendapat daripada ulama. Kewajiban suami setelah akad nikah, ya, setelah akad nikah hanya dituntut suami itu melakukan hubungan satu kali. Olehnya petak aju jak Malaysia hanai wawa tetap boleh. Hana masalah. Untuk mewajibkan kewajiban mahar, untuk dia menetapkan kewajiban mahar untuknya. Setelah menikah, iwatak 3. Ya, itu sudah cukup. Kalau istri tidak boleh. Misalnya suami tidak pernah memberi nafkah batin, itu termasuk nafkah batin kita bilang ya umumnya. Sebenarnya bukan itu, tapi pendidikan agama. Apakah kita boleh mempasah? Ya, apakah boleh mempasah?
Dalam hal ini, apabila suami itu normal, bermakna tidak ada hal yang membawaki dia cacat ataupun kekurangan yang dibolehkan pasah dalam syariat. Ya, dia normal. Seperti kita bilang tadi, setelah dia watak istrinya di sini, dia pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah misalnya. Tidak pulang-pulang. Ya, tidak pulang-pulang. Selalu dikirim belanja. Tiap bulannya 200.000 kah, pokoknya ada. Tapi tidak Bu, apakah istri itu boleh memfasah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, Mbak, tanya urina. Kalau cuma alasan tidak pulang-pulang ya tidak boleh memfasah. Ya, tapi kalau dia punya kekurangan yang dibolehkan dalam syariat, ya, ada kekurangan yang membawaki dia tidak bisa memberi nafkah batin, maka dalam hal ini boleh seorang istri mempasah, walaupun dia tidak ke Malaysia. Tempat-tempat ino gubina pakalai tapi naman goyahan air je, lanjut. Ya, misalnya hipoten kah, yang silahkan Pak. Boleh. Ya, ada kekurangan. Sebenarnya kalau tidak ada kabar, kalau misalnya dia pergi tidak ada kabar, ditulis dalam buku nikah ada kalau tidak salah saya ya, 3 bulan tidak ada kabar apapun, berturut-turut, ya, sama sekali, gadah laju menan hana tahu. Ya, kabar tidak ada apa-apa, tidak ada berita, jangankan dikirim apa-apa, pokoknya nggak ada berita, entah dia ditangkap di sana, ke Malaysia kayak drop karena ilegal, ya. Budak dia tidak pasah boleh, nggak ada kabar 3 bulan, ataupun 6 bulan berturut-turut. Nah, jadi tada ngaju bak pendapat yang 6 bulan beawaitat, 6 bulan hana kabar, nyan boleh ajukan Pak. Siapa yang mempasah? Hakim. Hakim. Kalau suami enggak terima, nyana pertanyaan sih. Pertanyaan dari suami. Istri saya mempasah saya, terus saya tidak terima. Terima tidak terima tidak ada urusannya dengan suami. Karena yang mempasah hakim hanya memberitahukan. Benarkah kamu punya kekurangan ini? Benar Hakim. Berarti istrimu tidak menerima kekurangan kah? Kamu. Ini adalah alasan dibolehkan dalam syariat untuk mempasah, maka kamu terpisahkan dengan istri. Kamu dipisahkan oleh hakim. Terima tidak terima oleh suami, wajib terima. Taman cik lagi cerai. Terima tidak terima oleh istri, wajib Misalnya suami berkata, kamu saya talak, saya tidak terima talak. Ada hak terima berkata talak, karena sudah diucapkan. Ya Mbak nah. Jadi hana saban nih status orang yang sudah menikah dengan orang yang masih pacaran. Yang orang pacaran handri mang petuh kata bong lau. Alhamdulillah ini. Ya. Dengan pacaran ya akan kucere kah? Kacere jo hanret karena belum menikah. Ya. Ya. Jadi yang ingin kita katakan adalah intinya wanita yang tidak mau diajak oleh suami saat ke tempat tidur, maka adalah dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam bagian wanita tersebut. Kalau misalnya sudah terlanjur, maklumlah kita baru mengaji dulu-dulu saat masih usia muda-muda, kita tidak tahu misalnya taubat nasuha. Bagaimana taubat nasuha? Minta ampun kepada Allah. Ya. Misalnya suami sudah meninggal atau masih hidup, minta maaf. Jangan lagi ya, jangan ulangi lagi. Ini adalah merupakan dosa, sebagian dosa besar.